Satu lagi, ide jualan menjelang lebaran nih, kalian harus siapkan jauh-jauh hari ya, harus pilih resep yang, mudah, simpel, tapi rasanya enak banget dan ini kemungkinan besarnya ya, anti gagal. Dikemas dengan cakep, pastinya ini adalah bakulan yang bakal laris manis. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Bahan A dulu ya. 2 kuning telur ditambah 1 telur utuh. Ini kita kocok dulu. Oh iya, ini kita akan buat Hokkaido Cheesy Cream Tart. Namanya internasional banget. Tapi caranya semudah ini loh. Nah, ini kita tambahkan dulu dengan gula pasir. Lalu sejumput garam, biar ada rasa gurih-gurihnya gitu. Dan 1 sendok makan maizena. 1 sendok makan full ya. Kembali kita campurkan sampai merata. Nih, terus kita kocok. Kalau udah, tambahkan dengan sedikit air susunya. Kita siapkan 350 ml air susu. Air susu bisa susu UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air atau susu evaporasi juga enak. Nah, kalau susu bubuk itu lebih creamy rasanya ya. Lebih rekomen kalau kalian menggunakan susu bubuk yang dicampur dengan air. Boleh disaring, tapi ternyata nggak terlalu signifikan perbedaannya. Hanya gula yang tersaring, asalkan kalian tadi ngocoknya udah halus aja ya, udah tercampur merata. Kemudian masukkan seluruhnya air susu, juga keju cheddar yang kita parut. Aduk lagi, dan ini akan kita masak dengan api sedang cenderung kecil, terus diaduk, aduk, jangan ditinggal sampai meletup-letup, mateng, masak dan mengental seperti ini. Nah, kalau udah kental seperti ini ya, udah bisa kita angkat dan kita tambahkan dengan vanili cair atau ekstrak vanili. Pada tahapan ini jika kalian ingin di mixer agar lebih halus lagi, itu bisa. Jadi hasilnya akan lebih halus lagi. Tutup bentar sampai nggak panas, kemudian kita pindahkan ke dalam piping bag. Kalau ini karena Mama nggak mixer, jadi ada serat-serat kejunya sedikit ya. Kemudian kita sisihkan dulu, lanjut untuk buat bahan kulitnya. Gula halus, kemudian sejumput garam, margarin boleh dicampur dengan butter, tapi ini margarin aja seluruhnya karena dalamnya tuh udah enak banget. Terus kita masukkan tepung terigunya dan kita aduk. Jangan menggunakan tangan ya, agar hasilnya nanti renyah. Pakai alat sendok atau spatula gitu tuh. Oh ya, ini terskip ya, tambahkan dengan 3 sendok makan air es. Nah, kalau udah tercampur merata semua baru deh kalian boleh gunakan tangan sebentar aja. Jangan terlalu diulenin, yang penting sampai tercampur merata seperti ini. Agar margarinnya tuh nggak lumer. Kalau lumer bakal keras. Siapkan plastik yang bersih, kemudian kita letakkan, bungkus, dan simpan dulu di chiller atau di kulkas yang biasa, bukan di freezer. Ini akan kita istirahatkan dulu selama 30 menit. Nah, caranya sangat mudah ya. Kemudian kalau udah 30 menit, ini udah padat, siap kita pipihkan. Boleh menggunakan rolling pin, botol atau apa aja. Untuk ketebalannya kurang dari 1 cm, jangan terlalu tipis juga. Dan kita gunakan ring cutter, ini diameter 9 cm. Ini udah yang kesekian ya cetakannya. Nih, seperti ini. Nanti tuh kalau ada sisa adonannya kalian bungkus lagi tapi tidak terkena tangan menggunakan plastik ini ya. Dan itu loyang pie diameter 4 cm. Nih, kita letakkan aja. Seperti ini. Kemudian nih biar mempercantik dan mempertegas bentuknya, kita gunakan tusuk sate. Tuh, seperti itu kalian bisa lihat pada video ya. Dan agar hasilnya nanti nggak menggelembung, kita tusuk-tusuk tuh bagian tengahnya. Lakukan semuanya tentunya sampai selesai seperti ini. Untuk ukuran loyang, ukuran cetakan atau ringnya udah diberitahu semua ya. Jadi diharapkan tidak ada lagi pertanyaan. Dan kalau bisa kalian jika ingin membuatnya dengan sempurna, jangan di skip-skip, nontonnya harus sampai selesai. Nah, ini kita oven dengan suhu rendah aja agar nggak menggelembung dan matangnya sempurna ya. Kita mengharapkan matang itu merata sampai dalam dengan suhu 150 derajat Celcius selama 40 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing karena setiap oven itu
karakteristiknya berbeda. Ih. Nah, ini juga bisa kalian simpan dulu di dalam plastik, letakkan di wadah yang kedap udara jika tidak ingin kalian gunakan sekarang. Jadi disimpan bertahan 1 bulan asalkan ini matangnya sempurna ya. Nah, ini udah mateng. Sekarang tinggal dibalik-balik aja. Oh ya, nanti jangan lupa loyangnya diolesi tipis aja dengan margarin. Nih, ini dia hasilnya. Aduh, cakep banget warnanya, kuning gading gitu. Nih, kalian bisa lihat ya. Konturnya terlihat nyata, tampak, dan ini sangat renyah, nggak keras. Jadi gitu ya, kalau kalian untuk simpan, matangnya juga harus sempurna. Letakkan di wadah yang kedap udara. Nah, ini sekarang kita langsung aja susun pada loyang. Dan akan kita beri isian tadi, krim kejunya sampai permukaan. Ini nanti Mama Meiji ratakan ya, kayak kurang ke permukaan. Kemudian olesi permukaannya dengan kuning telur. Untuk satu resep ini 1 kuning telur udah cukup ya. Nah, kalau udah boleh kalian beli hiasan biar cantik. Ini pakai irisan almond atau kismis atau kelapa juga bisa. Tentunya ini untuk dinikmati 1-2 hari. Kalian tahu dong komposisi keju itu kan tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kalian simpan di kulkas itu bisa lebih awet tentunya. Dan dimakannya juga enak kalau dingin-dingin ya. Kembali kita oven dengan suhu 250 derajat Celcius selama 10 menit. Letakkan pada rak atas dan gunakan api atas saja karena kita kan hanya mematangkan bagian atasnya ya. Nah, ini udah selesai, kuning telurnya juga udah terlihat lebih kuning dan matang. Letakkan di cupcake kalau udah nggak panas lagi. Ini dia hasilnya. Bisa kalian nikmati untuk hidangan lebaran, jamuan tamu, arisan, hampers lebaran. Ya, ini kita buka dulu, kita potong dulu gimana penampakan bagian dalamnya. Ini enak banget, creamy tapi padat gitu ya. Nah, ini dia hasilnya. Caranya begitu mudah, anti gagal, asalkan kalian ikuti tahapannya dari awal sampai akhir. Dan tinggal kita kemas deh, boleh kalian menggunakan kemasan plastik seperti ini atau di box ya. Nih. Dengan kemasan yang menarik, itu harga jual juga akan lebih tinggi tentunya. Nah, untuk harga harusnya kalian sesuaikan aja dengan daerah masing-masing karena setiap daerah itu harga bahan bakunya tidak sama juga tingkat ekonominya. Disesuaikan aja dengan modal yang kalian keluarkan. Ini berlaku untuk semua resep atau semua kue yang kalian buat ya untuk harga jual. Jadi sering sekali Mama Meiji mendapatkan pertanyaan seperti itu. Kan nggak mungkin kita itu harganya sama. Pernah loh Mama Meiji tulis harganya sekian, ternyata di satu daerah lain nggak sama tuh kan, jadi salah lagi. Oke ya, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meiji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.